wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Putri dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2017 Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan melakukan pengolahan panjang dan berat ikan menggunakan software VSAT dan software Excel. Nah, di sini penggunaan software itu untuk mempermudah pengelolaan data tersebut. Nah, yang harus kita miliki sekarang adalah dua software tersebut, yaitu Excel dan VSAT. Kalau Excel, saya rasa semua laptop-laptop kalian sudah memilikinya, tapi kalau software VSAT, belum tentu. Nah, kemudian untuk mendapatkan software VSAT ini, kita buka Chrome kita buka webnya, kemudian klik Enter, lalu kalian pilih software, lalu di sini kita pilih VSAT 2. Sini kita pilih VSAT 2, kita klik. Nah, sudah begini, kemudian kita klik di sini. Di sini kita turunin lagi, kita scroll lagi. Itu pilih click here to download the VSAT. Nah, udah kita klik nih, kita tunggu nih sampai dia mendownload. Lalu, nah sudah selesai kan di download. Kemudian, nah VSAT setup ini tadi kita klik, kemudian kita klik 2 kali pada bagian ini. Nih. Nah, maka dia muncul seperti ini. Ketika muncul seperti ini, kita klik yes. Setelah itu kita lanjutkan, yaitu kita klik next. Setelah itu kita klik next lagi, klik install. Nah, kita tunggu sebentar untuk proses penginstalan. Lalu, nih, setelah proses penginstalannya selesai, kita klik finish. Nah, maka sudah terinstall software VSAT-nya. Ini bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilan dari software VSAT. Nah, setelah kita menginstal dan memiliki software Excel dan software VSAT, kemudian kita buka data kita. Nah, di sini data saya itu adalah di sini data saya itu adalah data kelompok 14 tentang Grey Reef Shark, yaitu ikan hiu lonjor. Nah, data Excel ini berisikan tentang tanggal, panjang, dan berat dari ikan. Nah, setelah itu kita di sini setelah kita memiliki data ini, kita buat yaitu kolom baru, yaitu total score, maksimal, nilai maksimal, kemudian nilai minimum. Nah, setelah minimum yaitu jumlah kelas dan lebar kelas. Nah, untuk mendapatkan nilai total skor, kita klik yaitu dengan rumus sama dengan Nah, untuk nilai total skor ini yaitu sama dengan count. Kemudian kita blok nilai panjang dari nilai panjang ikan tersebut sampai data yang paling bawah. Nih, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Sehingga didapatkan nilai total skornya adalah 549. Setelah itu dilakukan juga pada nilai maksimal. Kalau untuk nilai maksimal, kita klik sama dengan, kemudian kita klik max, lalu kita blok juga nilai panjang sampai dengan seperti yang tadi, sampai nilai ke 51 panjang ikannya. Nih, kemudian kita tutup kurung dan enter. Didapatkan nilai maksimal adalah 63. Setelah itu kita mencari nilai minimal. Nilai minimal itu yaitu dengan cara sama dengan min. Kemudian kita blok juga sama kayak tadi, kita blok sampai bawah nilai panjang ikannya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita cari yaitu jumlah kelas dan lebar kelas. Untuk jumlah kelas ini, bisa kita ini adalah rumusnya, yaitu 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan log ini, nilai total skor. Nih, kemudian kita enter. Nah, di sini kan jumlah kelasnya yaitu 10, nah
untuk jumlah kelas itu harus bilangan bulat, yaitu karena dia 10,04 maka dibulatkan menjadi 10. Setelah itu adalah lebar kelas. Lebar kelas untuk mengetahuinya yaitu dengan cara buka kurung, nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal, kemudian kita bagi dengan nilai jumlah kelas. Kemudian kita enter, didapatlah lebar kelasnya 3. Setelah itu kita membuat yaitu selang kelas. Selang kelas. Nah, selang kelas ini diambil pertama yaitu adalah nilai minimum 33. Kemudian kita yang di bawahnya ini ditambah dengan lebar kelas sama dengan ini kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan ini. Nah, untuk bisa ditarik nantinya kita klik dolar di sini. Kemudian kita enter. Nih. Sebentar ya guys, ada. Nah, untuk selang kelas kedua ini yaitu dengan sama dengan, kemudian nilai ini kita tambah dengan nilai ini, nilai lebar kelas, terus kita kasih dolar di sininya. Kemudian kita enter. Nah, 36 kan, kita tarik terus. Nih. Sampai 63 aja, sampai nilai maksimal. Nah, setelah selang kelas kita buat juga interval kelas. Interval kelas. Nah, untuk interval kelas ini kita membuatnya yaitu di sini kan kita ambil dari nilai minimumnya itu 33. Nah, di sini interval kelasnya 3 ditambah 3 dikurang 1. Berarti di sini 33 sampai 35. Kemudian di bawahnya 36 sampai 36 sampai dengan 38. Nah, seterusnya dilakukan sampai ke bagian bawah. Nah, kemudian buat interval kelasnya sampai dengan 63 sampai 65. Kenapa dibuat sampai 63 sampai 65 sedangkan nilai maksimum kita adalah 63? Itu dilakukan karena waktu di sini ini kan ininya sampai selang kelasnya sampai 63. Nah, waktu di sini dia nggak sampai dengan 63. Jadi di sini kita buat sampai 65. Setelah kita membuat interval kelas, kita juga membuat kolom-kolom baru, yaitu kita buat kolom SKA ini, SKB, BKA, BKB, dan nilai rata-rata. Nah, untuk SKA itu adalah nilai terendah atau nilai minimum dari si interval kelas. Berarti di sini adalah 33. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah 36 dan seterusnya. Nah, sehingga didapatkanlah nilai SKA-nya 33, 36, 36 sampai dengan 63 pada yang adalah nilai minimum dari interval kelas. Sedangkan nilai SKB-nya adalah nilai tertinggi dari interval kelas, yaitu 35, 38, 341 dan seterusnya. Nah, sehingga didapatkan nilai SKA dan SKB dari kita bisa mengambil nilai ini dari interval kelas ini. Sekarang kita ratakan terlebih dahulu biar enak dilihat. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita cari adalah nilai BKA dan BKB serta rata-rata. Untuk nilai BKA ini adalah sama dengan nilai SKA kita kurang dengan 0,5. Kemudian kita tarik. Nih. Sehingga didapatlah hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita mencari nilai BKB. Untuk nilai BKB ini sama halnya dengan nilai BKA, tapi kita mengambil SKB dikurang dengan 0,5. Enter. Kemudian kita tarik lagi hingga didapatkan hasilnya. Nih, didapatkan hasilnya yaitu nilai BKB BKA-nya. Setelah itu, kita mencari nilai rata-rata. Nah, untuk nilai rata-rata ini, kita sama dengan kita buka kurung, kita jumlahkan SKA dan SKB, kemudian kita tutup kurung, dibagi dengan 2. Kita enter, kemudian kita tarik. Nih, didapatlah nilai rata-rata. Setelah itu, kita mencari nilai frekuensi, nilai bin dan Nah, kita untuk mencari nilai bin dan frekuensi itu bisa kita klik data. Kita kesini dulu. Kita klik data. Setelah kita klik data, kita klik data analisis.
Kita tunggu sebentar. Nih. Kita klik histogram lalu oke. Kita pilih histogram lalu oke. Kemudian di sini sebentar. Nih, baru muncul. Nih, kemudian kita masukkan input range. Input range itu adalah nilai panjang sampai kita blok nilai panjang ini sampai dengan data yang terakhir tadi, sampai ke 51 tadi. Sebentar ya, guys. Nih. Kemudian untuk bin range itu kita masukkan yaitu nilai, bentar saya scroll ke atas dulu. Nih. Bentar ya, guys. Ya nggak mau ke atas dulu. Nah, untuk nilai ini kita blok yaitu adalah nilai selang kelas. Nih, kemudian outputnya kita letak di sini aja. Nih, kita klik dulu ininya, kemudian kita klik ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga didapatkan nilai bin dan frekuensinya. Setelah itu, kita mencari juga frekuensi dari bulan-bulan pada data kita ini. Data saya ini pada bulan Juni, kemudian bulan Juli, dan bulan Agustus. Itu bisa dilihat di sini di data tanggal ini. Nah, kemudian bulan Juni ini kita cari juga frekuensinya. Nah, caranya yaitu kita sama halnya dengan tadi, kita klik data, kemudian kita klik data analisis, kita klik histogram, kita pilih histogram ini, kemudian kita klik OK. Nah, yang input range-nya kita ganti jadi panjang ikan pada bulan Juni aja. Nih. Nih. Kemudian itu udah benar, kita outputnya kita ganti tempatnya. Kita letak di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, didapatlah nilai frekuensinya. Tadi ininya selang kelasnya kan itu, jadi nggak saya ganti lagi. Nah, kemudian kita klik Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Kemudian selanjutnya kita cari juga untuk bulan Juli. Untuk bulan Juli itu sama halnya kayak yang bulan Juni tadi. Kita klik data, kemudian kita klik data analisis. Kita pilih histogram lagi, oke. Kemudian ininya kita ganti menjadi bulan Juli. Bulan Juli, guys. Bulan Juli. Nih, dimulai dari sini. Bulan Juli sampai akhir bulan Juli tersebut. Ini kelewat. Nih. Maaf ya, guys. Rada susah mengimbangkannya emang. Nih, sampai enggak sampai ke sini aja. Lepas aja. Nah, kemudian kan setelah selesai, kemudian kita klik OK. Lupa guys, tadi belum kita pindah ininya. Jadi kita pindah dulu ininya ya. Ke sini aja. Nih. Kita lihat ininya udah benar belum. Kemudian kita klik OK. Sehingga didapatlah frekuensinya dari bulan Juli. Kemudian lakukan hal yang sama untuk si bulan Agustus. Sama kayak yang tadi. Klik data, kemudian klik analisis. Nah, udah kan? Udah saya lakukan mencari frekuensi bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus. Kemudian saya letak di sini nilai frekuensinya. Kemudian ini kita hapus saja. Kita delete. Nah, kemudian kita buat kolom baru. Nah, guys, jadi selanjutnya yaitu kita buat nih kolom ini sample, start, from, to, LLO, dan RN. Nah, nilai-nilai dari kolom ini itu bisa kita dapetin di software Vsat. Nah, itulah guna dari software Vsat. Di sini ada yang bisa yaitu sampel, di mana sampel kita itu sampel 1, sampel 2, dan sampel 3 untuk nilai start, from, to, LLO, dan RN-nya itu bisa kita cari di Vsat. Nah, kemudian kita buka software Vsat.
Nah, bukan nih guys. Kita tunggu sebentar. Setelah software VSAT ini terbuka, kita klik new. Kita klik new. Kemudian kita buat file baru. Kita buat di sini ikannya Siska. View. Nah, kemudian kita klik save. Nah, kita klik ini species name kita yaitu Gray Reef Shark. Kemudian kita isi author identity yaitu ikan hiu lonjor. Nah, setelah itu untuk unitnya tetap sentimeter. Lalu untuk smells-nya ini, nilai ini kita dapatkan yaitu dari nilai minimum Excel yang kita telah buat tadi. Di mana nilai minimumnya yaitu adalah 33. Kita isi di sini 33. Dan kelas intervalnya tadi adalah lebar kelasnya tadi kan 3, jadi kita isi 3. Nah, kemudian di sini kan ML-nya itu di sini nanti bakal kita copy nilai frekuensi dari ini. Nah, berhubung kalau ininya nggak bakal cukup, jadi kita klik di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita insert row. Nah, setelah itu baru kita klik add sample. Klik OK. Nah, untuk add sample ini, sampling date day-nya itu adalah 22. Kenapa 22? Karena di sini dari tanggalnya itu untuk mencapai 1 bulan yaitu adalah 22. Itu udah saya tanyakan pada pakarnya yaitu Kak Uswatun. Nah, ini adalah 22. 22 ya guys, 22. Kemudian ini bulan 6. Kemudian ini 2016. Kemudian kita klik OK. Setelah itu add sample lagi. Ini 22 juga. 22. Kemudian ini bulan 7. Ini 2016 juga. Nih. Kemudian kita klik OK. Nah, lanjut lagi ke bulan Agustus. 22 juga. Nah, kemudian kita klik di sini bulannya, bulan 8. Di sini 2016 juga. Kita klik OK. Nah, setelah udah kita buat tabelnya kayak ini, kita copy deh nilai kita yang ini tadi, frekuensi dari bulan Juni sampai Juli sampai Agustus sampai di sini aja. Kemudian kita Ctrl C. Habis itu kita copy ke sini. Nah, setelah itu kita save. Jangan lupa kita save ya, guys. Bentar, saya pindahin ke sini dikit. Kita save yaitu dengan cara klik file, lalu kita klik save. Udah ke save tuh. Kemudian kita klik access, direct list of L atau view data, kemudian kita klik elephant 1. Nah, di elephant 1 ini kita klik ini, response surface. Nah, response surface kita ganti LO from to-nya. Nah, nilai from dan to itu didapatkan dari jurnal-jurnal sesuai dengan jenis ikan yang kita olah. Nah, di sini ikan hiu lonjor itu di sini from-nya yaitu 70 dan to-nya itu adalah 97,13. Setelah itu kita klik starting sample, itu adalah 1 dan starting lake-nya adalah kita lihat di sini. Dimana kita lihatnya di sini sampel 1. Nah, di sini kita lihat nilai tertingginya berapa? Ini kan 50. Berarti adalah 54. Di sini kita cari 54. Kemudian kita klik computed. Nih. Kemudian kita lihat di sini nilai tertinggi yang merah ini merupakan nilai tertingginya untuk nih guys, untuk yang merah-merah ini merupakan nilai tertinggi dan bakal kita pindahin ke Excel. Nah, di sini kita lihat nilai tertingginya yaitu adalah, kita geser dulu ke sini. Nih, gini-gini kita cek apakah di sini ada nilai tertinggi. Nih. Di sini setelah dilihat tadi adalah nilai tertingginya adalah 0,625 ke bawah. Kalau itu di bawah juga kita cek. Nih, tapi nggak ada. Tadi udah saya cek. Nih, 0,625. Terus kita pindahin ke Excel.
Berarti di sini Rn-nya sampel 1 0,625. Setelah itu di sini yang horizontal ini merupakan nilai dari LOO. Berarti nilai LOO-nya adalah 91,70. Dan di sini yang vertikal ini merupakan nilai K-nya. Jadi di sini nilai Rn-nya 0,625, LOO adalah 91,70. Di sini K-nya 0,51. Kemudian kita pindah ke Excel. LOO-nya tadi yaitu 97,1. Benar nggak ya? 91,7 dan tu-nya LOO. Oh ya, di sini saya lupa nilai K-nya juga. Kita klik insert aja. Yaitu ini K. Nih. Nah, untuk nilai K-nya ini itu didapat tadi dari sini. Ini adalah nilai K-nya yaitu 0,51. 0,51. Nah, untuk from dan to adalah ada nilai di sini, from dan to-nya. Nah, from-nya adalah 70 dan to-nya adalah 97,13, sedangkan from-nya adalah 70. Nah, start-nya adalah nilai dari starting length. Starting length-nya itu adalah 54. Jadi kita isi di sini 54. Setelah itu kita lanjutkan dengan yang kedua. Sampel kedua yaitu dengan cara klik 2. Nah, untuk from dan to-nya itu tetap sama. Nah, sampel kedua ini kita lihat yang tertinggi itu adalah 74. Dia itu berada di starting length 57. 57 kita cari di sini. Nih, kemudian kita klik computate. Nah, kita lihat di sini nilai tertingginya berapa. Kita geser ini 0, untuk sementara 0,59. Oh, di sini ada yang tertinggi 0,682. Berarti di sini adalah 0,682. Setelah itu kita lihat LOO-nya 70 dan K-nya 51. 0,51 dan ininya berapa tadi? 70. Sedangkan nilai untuk to dan from ini itu sama, 97,13 dan 70. Nah, nilai startnya tadi bisa kita lihat dia itu adalah 57. Kemudian kita beralih ke sampel ketiga. Nah, kita ganti ini ketiga. Kemudian kita lihat di bulan sini. Itu yang tertinggi terdapat juga pada 57. Nih. Berarti kita ganti 57 juga. Nih, kita ganti. Udah kan? Udah kita ganti nilainya, kita lihat juga. Kita computate, jangan lupa. Nah, nilai tertinggi pada sampel ketiga ini berapa? Kita lihat, kita geser. Di sini yang tertinggi ke bawah juga kita lihat nggak ada. 0,745 dan LOO-nya adalah 82,21. Setelah itu kita lihat juga itunya 0,51. 0,51 ininya sama 97,13. Di atasnya juga sama yaitu 70 dan ininya juga sama beda yaitu ini juga 57. Nah, sehingga didapatlah nilai sampel start from 2K, LOO dan RN.
Nah, selesai udah itu, kita klik Kasken, kita ganti nilai LOO-nya. Nilai LOO ini didapat dari nilai RN yang tertinggi. Nilai RN yang tertinggi kita lihat di sini adalah 82. Nilai RN yang tertinggi adalah ini. Nah, kita ambil nilai LOO dari RN yang tertinggi yaitu 82,21. 82,21. Kemudian kita klik Computate. Nah, didapatlah grafik ini. Nah, kemudian setelah itu kita klik Response Surface, Kasken. Kemudian kita klik Plot VGB ini. Kemudian kita checklist kedua ini. Lalu kita klik Graph Output. Nih, didapatkanlah hasil pertama. Nah, setelah itu kita klik Akses. Kemudian kita mencari hasil yang kedua yaitu dengan mortality that from lake converge constant. Nah, kita naikin dulu ke atas ini. Nih, kemudian kita klik di sini capture. Nah, ini tadi berapa? 82,21. Nah, nilai K-nya itu didapat dari nilai ini. K yang dari ini. K-nya yaitu 0,51. 0,51. Kemudian Computed Data Points. Nah, didapatlah ini. Kemudian kita export prop. Isi nilai mean annual habitat temperatur yaitu 29. Udah ketentuannya. Proceed. Nah, untuk kalian yang mau menyimpan data bisa kalian klik print. Kemudian kita checklist yang ini. Lalu print. Letakkan di mana tempat kalian ingin menyimpan. Sama halnya dengan seluruhnya. Kemudian kita ke data yang ketiga, yaitu dengan akses. Kemudian recruitment patterns. Lalu kita pilih di sini, kita naikin dulu biar kelihatan. Grow parameter input. Kemudian kita isi juga ininya 82,21. Kemudian K-nya yaitu tadi 0,51. Kemudian kita computate. Kemudian di sini isi dengan 6,05. Itu juga udah ketentuannya. Decompose. Nah, kemudian dapat ada hasil 3. Bisa kita simpan juga print. Checklist lagi. Lalu ininya print lagi. Kemudian bisa tersimpan deh. Nah, ini merupakan hasil ke... Nah, nggak mau nurut lagi. Ini hasil ketiga. Ini hasil kedua. Ini hasil pertama. Nah, ini hasil keempat. Ini juga merupakan hasil dan Excel merupakan hasil. Nah, terima kasih dari penjelasan saya. Semoga video ini bisa membantu kalian yang ingin belajar dan semoga video saya ini benar, penyampaian saya benar sehingga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya ucapkan kepada para asisten saya khususnya Kak Uswatun yang telah membantu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan perbuatan kepada yang menonton ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.